kemudian begini Bu Haryanti, setelah menang itu tentu implementasi lagi ya. Nah, bagaimana rencana kedepannya untuk pengelolaan aset Unan ke depan? Mungkin ini lebih spesifik untuk ke Unan sebagai backgroundnya mungkin ya. Mungkin Unan sebagai institusi asal ya. Iya. Unan sebagai institusi asal. Mungkin kita paling nanti cuma bisa kasih ide gitu kan, karena kan bukan orang aset langsung, bukan orang aset langsung. Terus data-data aset kan juga nggak tahu seberapa banyak gitu ya, misalnya tanah Unan berapa hektar gitu, gedung-gedung Unan di mana saja gitu. Nah, cuman secara umum seperti yang tadi yang dikasih tahu kan, setiap aset itu harus bisa kita jadikan benar-benar jadi revenue buat kita, terus highest and best use, terus cost efisiensi. Jadi ada beberapa poin yang penting buat pengelolaan aset ini sehingga dia menghasilkan buat kita, bukan kita yang menghabiskan uang untuk mengelola aset gitu. Tapi bagaimana pemikirannya dibalik gitu, bagaimana si aset ini bisa mendatangkan uang buat kita gitu. Jadi misalnya ada satu gedung yang nganggur atau misalnya ada satu lahan yang tidak terpakai, mungkin bisa jadi Unan bikin satu tim aset untuk mengkaji apa sih pentingnya lahan ini, mau dibuat apa gitu. Nah itu harus lebih ada kajian spesifik sih. Studi kelayakan. Studi kelayakan kita bisa, tapi nggak bisa dikerjain dalam satu orang gitu, harus ada tim aset khusus gitu kan kalau buat Unan gitu. Jadi itu semacam slogan yang bagus juga tadi dari Ibu Haryanti ya. Bukan kita yang menghabiskan aset, tapi bagaimana aset itu menghasilkan uang untuk kita gitu. Iya, apalagi betul BT. Apalagi saat ini Unan kan sudah PTNBH. Jadi kalau sudah PTNBH tentu saja kita harus memperbanyak untuk penambahan PNBP. Saya rasa nanti mungkin kalau memang ada dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi konsultan untuk perkembangan aset Unan, saya rasa itu siap kan Bu Yanti ya? Insya Allah, saya masih ada satu lagi rekan yang begitu andilnya gitu kan, Bapak Zaiful Netra gitu ya. Dia juga paham banget gimana sebuah aset ini harus dijadikan apa, ide-idenya juga kreatif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan bertemu dengan salah seorang pentolan Teknik Universitas Andalas. Jadi beliau telah berhasil sebagai juara 2 manajer aset tingkat nasional. Setelah kita langsung menemui beliau. Ini di ruangan studio kerjasama. Wih, bagus juga nih ruangannya. Ini Bu Yanti. Ini Bu Yanti. Ini ada Pak Ses. Oke, selamat bergabung kembali dengan Studio Inspirasi Channel. Iya. Sore ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Haryanti. Mungkin dalam rangka membangun inspirasi baru dari Studio Inspirasi Channel. Dan hari ini ada Ibu Haryanti. Assalamualaikum Bu Haryanti. Beliau kebetulan adalah seorang bendaharawan umum di keuangan Unan, Bu Yanti ya. Mohon waktu Bu Yanti, sore ini kita bincang-bincang seputar prestasi Unan pada umumnya dan prestasi Bu Yanti dan kawan-kawan pada khususnya tentang pengelolaan aset, Bu Yanti ya. Mungkin di tahun 2020 akhir Ibu Yanti pernah mengikuti The Asset Manager ya, di akhir tahun 2020 lomba pengelolaan aset tingkat nasional, yaitu antar institusi ya, antar kementerian ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa menginspirasi teman-teman di luar sana bagaimana cara pengelolaan aset yang benar dan bisa membuat sesuatu institusi jadi detail tentang aset. Yang pertama sekali mungkin apa kriteria aset yang diperlombakan antar institusi tersebut?
Udah jalannya. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Pertama-tama sekali mungkin cerita dulu ya Teh, tentang The Asset Manager itu apa. The Asset Manager itu adalah suatu kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara gitu. Jadi saya waktu itu teman berdua sama Pak Zaiful Netra ikut di kompetisi The Asset Manager 2020 ini. Jadi di kompetisi ini setiap peserta, setiap tim harus memecahkan studi kasus yang diberikan oleh para dewan juri gitu. Jadi bagaimana aset, bagaimana pemanfaatannya itu tergantung studi kasus yang diberikan oleh tim juri ke masing-masing tim. Gitu. Tunggu. Yang mengadakan perlombaan dari kementerian apa, Pak? Kementerian Keuangan. Oh iya. Lanjut. Itu diselenggarakan oleh Kemenq ya, Kementerian Keuangan. Kemudian ini masuk kepada poinnya mungkin ya, mudah-mudahan yang bisa menginspirasi bagi kawan-kawan di luar sana. Bagaimana kiat atau cara Mariati dan kawan-kawan untuk mengolah aset itu sehingga bisa menjadi juara 2 tingkat nasional ya? Juara tingkat nasional. Apa yang dilakukan gitu kan? Kemudian apa yang telah diperbuat selama ini sehingga bisa mencapai prestasi yang tingkat nasional. Silakan. Ya. Awalnya waktu itu kan kita lombanya online itu deh, online gitu kan, karena terkait dengan pandemi akhirnya sampai di babak kedua online di Padang gitu kan. Jadi kita berdua di juri kasih kasus setiap kasus, setiap babak ada kasusnya masing-masing gitu kan. Jadi itu yang harus kita pecahkan, bagaimana sih sesuai dengan aturannya barang milik negara. Kan selama ini kan di dalam mindsetnya yang lama barang milik negara itu hanya sebatas tertib administrasi, tertib fisik, terus tertib hukum saja gitu. Sekarang kan barang milik negara itu dengan adanya peraturan terbaru, nah paradigmanya bakal dirubah gitu, mindset itu seperti apa. Jadi mindset baru ini yang ditanamkan oleh si asset manager. Jadi bagaimana pemanfaatan aset itu bisa highest and best use, terus revenue center sama cost efisiensi. Jadi dimana kan barang milik negara itu bisa kita kelola dengan cost efisiensinya, dan bisa hemat secara keuangan, terus peruntukannya itu benar-benar bisa optimal gitu. Jadi kalau kata kuncinya optimalisasi aset. Bagaimana aset itu bisa menghasilkan uang bagi si institusi gitu. Jadi setiap kasus per babak itu kita diberi tantangan. Setiap babak ada tantangannya gitu. Jadi pas babak kedua, pas menuju grand final itu kita juga online kan, kita diadu tuh masing-masing tim gitu kan, dewan juri bertanya gitu, ini seperti apa. Yang paling menegangkan itu kan pas grand final kita cuma dikasih waktu 1 hari 24 jam mungkin untuk menyelesaikan kasus yang pas grand final itu bener-bener kasusnya kita nggak nyangka gitu kan, kita harus untung saja pas di babak kedua kita ambil kasusnya mirip-mirip juga sih, cuman lebih analisanya harus lebih tajam lagi gitu. Terus yang gedung kasus yang mereka berikan juga lebih kompleks gitu. Lebih kompleks, soalnya kita kan harus melihat kasus itu, misalnya mereka memberikan kasus gedung gitu kan, di sini ada gedung idol. Nah kita juga harus lihat di sekitar gedung itu apa saja. Kita harus cari data, cari foto dari Google aja, Google Maps gitu kan, kita cari foto kan, gedungnya itu kan di Jakarta. Kita dari Padang cari ini posisinya di mana, terus yang di samping-sampingnya kiri kanan itu yang ada bisnisnya apa aja gitu. Nah otomatis kan kita nggak mungkin ngikut yang samping-samping kan. Nah begitu sih. Jadi banyak yang harus dipikirkan, mulai dari segi dampak sosialnya, terus bagaimana menghasilkan buat institusi, bagaimana intinya optimalisasi aset ya. Di sini di dalam perlombaan ini bukan kemampuan di bidang
akademisi saja ya. Termasuk dalam IT-nya juga harus cepat berarti ya. Iya. Karena harus mencari di mana posisi gedungnya, apa-apa saja di sekitaran di sekitarnya, gedung, apa yang bisa memberi nilai tambah Iya. kepada gedung tersebut atau mengurangi barangkali ya. Iya. Nah, kemudian begini Bu Arianti, setelah menang itu tentu implementasi lagi ya. Bagaimana rencana kedepannya untuk pengelolaan aset Unan ke depan? Ini lebih spesifik untuk ke Unan sebagai backgroundnya mungkin ya. Mungkin Unan sebagai institusi asal ya. Iya. Unan sebagai institusi asal. Mungkin kita paling nanti cuma bisa kasih ide gitu kan, karena kan bukan orang aset langsung, bukan orang aset langsung. Terus data-data aset kan juga nggak tahu seberapa banyak gitu kan, saya tanah Unan berapa hektar gitu, gedung-gedung Unan di mana saja gitu kan. Cuman secara umum seperti yang tadi Yanti kasih tahu kan, setiap aset itu harus bisa kita jadikan benar-benar jadi revenue buat kita. Terus highest and best use, terus cost efisiensi. Jadi ada beberapa poin yang penting buat pengelolaan aset ini sehingga dia menghasilkan buat kita, bukan kita yang menghabiskan uang untuk mengelola aset gitu. Tapi bagaimana pemikirannya dibalik gitu, bagaimana si aset ini bisa mendatangkan uang buat kita gitu. Jadi kalau misalnya ada satu gedung yang nganggur atau misalnya ada satu lahan yang tidak terpakai, mungkin bisa jadi Unan bikin satu tim aset untuk mengkaji apa sih pentingnya lahan ini, mau dibuat apa gitu. Nah itu harus lebih ada kajian spesifik sih. Studi kelayakan. Studi kelayakan kita bisa, tapi nggak bisa dikerjain oleh satu orang gitu, harus ada tim aset khusus gitu ya kalau buat Unan gitu. Jadi itu semacam slogan yang bagus juga tadi dari Arianti ya. Bukan kita yang menghabiskan aset, tapi bagaimana aset itu menghasilkan uang untuk kita gitu. Ya, apalagi betul berarti. Apalagi saat ini Unan kan sudah PTNBH. Jadi kalau sudah PTNBH, tentu saja kita harus memperbanyak atau penambahan PNBP. Saya rasa nanti mungkin kalau memang ada dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi konsultan untuk perkembangan aset Unan, saya rasa itu siap kan Bu Yanti ya? Insya Allah, saya masih ada satu lagi rekan yang begitu andilnya gitu kan, Bapak Zaiful Netra gitu ya. Dia juga paham banget gimana sebuah aset ini harus dijadikan apa, ide-idenya juga kreatif gitu. Jadi ini tambahnya Bu Yanti ini adalah tenaga pendidikan di Universitas Andalas di bagian keuangan. Jadi sekarang dia jadi bendahara. Jadi kalau menurut pendapat saya, tendik seperti ini yang telah diakui di tingkat nasional itu kita berdayakan dari Unan sendiri. Tentunya harus memberdayakan tenaga-tenaga potensial tersebut supaya nanti Unan itu bisa cepat berkembang, bahkan bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain. Lanjut Pak Sos. Ya, itu pendapat dari pandangan dari Pak Arpen ya. Mungkin saya rasa bagi teman-teman di luar sana, siapa tahu ada yang membutuhkan nanti semacam tenaga pengolahan aset, mungkin bisa kita berbincang-bincang dengan Ibu Arianti dan teman-teman, dan ini bisa kita hubungi melalui Studio Inspirasi Channel atau melalui Pak Arpen nanti bagaimana kedepannya supaya teman-teman Studio Inspirasi Channel bisa memanfaatkan atau bertukar pikiran dengan Ibu Arianti nanti dan teman-teman seputar tentang pengelolaan aset. Mungkin itu saja dari kami, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Studio Inspirasi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih sama-sama Pak Pen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ses. Ya, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.